Korea Selatan dapat bertransformasi menjadi negara maju hanya dalam waktu sekitar 50 tahun sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Walaupun negeri kelahiran Blackpink sempat hancur akibat Perang Korea yang berlangsung dari 1950 hingga 1953, akan tetapi Seoul mampu mengejar ketertinggalan dengan cepat. Sejak 1970-an, Korea Selatan mulai menjadi pusat manufaktur global dan bisa bersaing dengan Jepang yang pernah menjajah semenanjung Korea. Apabila sampai 1990-an, orang-orang Indonesia akrab dengan produk Toyota, Yamaha, Sony, dan lain sebagainya. Sejak 2000-an, karya anak bangsa Korea Selatan seperti Hyundai, KIA, dan LG membanjiri pasar Kampung Mandra. Sampai dengan awal 1997, Jakarta berupaya mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi dan teknologi dari Seoul. Apabila di Korea Selatan ada cebol, di Indonesia terdapat konglomerat, di mana keduanya memiliki gurita terhadap ekonomi di masing-masing negara dan mampu mempengaruhi para politisi. Walakin, krisis ekonomi Asia 1997 meruntuhkan dominasi para cebol dan konglomerat, termasuk membuat mereka kehilangan banyak aset. Krisis ekonomi yang melanda Korea Selatan membuat para cebol jatuh, sementara krisis ekonomi yang diikuti oleh perubahan politik di Indonesia membuat para konglomerat tersingkir. Awal tahun 2000-an ialah masa di mana Korea Selatan berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi. Di masa itu pula, Seoul mulai melaksanakan penetrasi pasar pertahanan ke Jakarta lewat ekspor KT-1B. Sesudah berhasil menjadikan Jakarta sebagai first export customer KT-1B, Korea Selatan sukses pula menabalkan Indonesia sebagai first export customer T-50. Belum cukup sampai di situ, tanah air BTS juga berjaya menobatkan negeri kelahiran Dita Karang sebagai first export customer DSME 209 1400. Singkat kata, Indonesia adalah negeri surga pengujian, alias kelinci percobaan untuk beberapa peralatan perang buatan Korea Selatan. Jakarta pun dengan senang hati bin gembira untuk menjadi tempat pengujian sistem senjata seperti KT-1, T-50, dan DSME 209 1400. Tidak cukup sampai di situ, negeri asal klub FC Seoul juga mengajak tempat asal klub Madura United guna bergabung dalam program KFX dengan kewajiban membayar cost sharing 20% dari total program tersebut. Akan tetapi ternyata Jakarta menjelang akhir masa program KFX meminta rabat cost sharing sebab Seoul sangat pelit memberikan akses teknologi kepada Indonesia dalam program pesawat pancar gas bermesin 2 itu. Hari ini adalah hari-hari transisi kekuasaan di Jakarta, di mana Prabowo Subianto akan berpindah kantor dari Medan Merdeka Barat ke Medan Merdeka Utara. Perpindahan kantor tersebut sudah pasti akan diikuti dengan perubahan kebijakan pemerintah di berbagai bidang, termasuk dalam urusan pertahanan. Dalam hal ihwal akuisisi mesin perang, terdapat harapan bahwa administrasi Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan alokasi pinjaman luar negeri atau PLN sehingga memberikan ruang lebih besar kepada pengadaan beragam sistem senjata. Kepastian hal demikian baru akan terlihat saat pemerintahan baru menerbitkan Blue Book 2025-2029 pada awal tahun depan. Bagi Korea Selatan nampaknya pergantian penghuni Istana Merdeka merupakan masa yang penuh ketidakpastian alias harap-harap cemas. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pola kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang terkesan tidak memberikan perhatian khusus terhadap kerjasama industri pertahanan dengan tempat lahir IU. Sebagai contoh, sampai bekas Komandan Jenderal Kopassus itu akan menyeberang Monas dari Medan Merdeka Barat ke Medan Merdeka Utara kontra impor 3 kapal selam DSME 209 1400 batch kedua tidak diaktifasi.
Dalam program KF21, alih-alih memenuhi kewajiban co-share 20%, Kementerian Pertahanan berhasil meminta diskon kewajiban Jakarta menjadi 7% saja. Jakarta dipastikan akan tetap terlibat dalam program Engineering, Manufacturing, dan Development atau EMD KF21 fase pertama yang akan berakhir pada 2026. Namun Indonesia belum pasti akan bergabung kembali dengan Korea Selatan untuk EMD tahap kedua yang berfokus to clear flight envelope in the air to ground roll. Kepastian Seoul dapat menjadikan Jakarta sebagai salah satu pengimpor pesawat tempur generasi 4,5 pun belum nampak hilalnya. Semua itu akan ditentukan oleh penguasa baru di Jakarta, dan sampai kini belum ada keputusan politik bahwa Kementerian Pertahanan akan melakukan akuisisi KF21 bagi TNI Angkatan Udara. Setelah KPU menetapkan Menteri Pertahanan sebagai Presiden terpilih dalam pemilu 2024, orang nomor 1 di Medan Merdeka Barat tersebut belum pernah melawat ke Seoul. Padahal ex-menantu orang nomor 1 di Indonesia itu sudah menyinggahi Paris, Moskow, Beograd, Ankara, Tokyo, Canberra, dan Beijing. Situasi demikian diterjemahkan oleh Korea Selatan sebagai lampu merah bagi Seoul dalam urusan bisnis mesin perang di Indonesia. Prabowo Subianto belum pernah singgah ke Seoul dalam sejumlah kunjungan ke rantau Asia Timur setelah berstatus sebagai Presiden terpilih Indonesia. Perkembangan itu membuat Seoul dalam masa ketidakpastian, di mana sepertinya terdapat kecemasan bahwa pemerintahan baru Indonesia tidak akan memberikan perhatian khusus kepada kerjasama industri pertahanan dengan Korea Selatan. Secara singkat, terdapat pesimisme Korea Selatan baik pada aktor pemerintah maupun industri pertahanan bahwa administrasi Presiden Prabowo Subianto akan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Pada sisi lain, Korea Selatan pun nampak tidak siap dengan lobi-lobi intensif sebab mereka terkesan terbebani dengan masalah kapal selam DSME 209 1400 dan kasus in custody beberapa insinyur PT Dirgantara Indonesia oleh aparat keamanan negeri Gingseng. Dalam urusan politik dan niaga, lobi di balik layar ialah salah satu cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan, yang tentu saja memerlukan proses take and give. Kekecewaan Jakarta terhadap Seoul sangat dapat dipahami, mengingat bahwa dalam urusan alih teknologi pada hal-hal yang sudah disepakati bersama, Korea Selatan terkesan setengah hati. Karakter Korea Selatan pun berbeda dengan beberapa negara Eropa untuk hal tersebut, di mana negara-negara Eropa tidak pelit melaksanakan urusan alih teknologi sepanjang item-item itu telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Singkatnya, Indonesia perlu lebih proaktif dalam hal ihwal alih teknologi, namun tidak ada jaminan bahwa Korea Selatan akan memberikan sepenuh hati. Sebagai ilustrasi, Indonesia sejak 1970-an tidak pernah mendapatkan alih teknologi dari beberapa negara Eropa lewat metode learning by seeing. Lalu bagaimana relasi kerjasama industri pertahanan Seoul dengan Jakarta pasca 20 Oktober 2024? Akankah kampung Anseyong menjadi pecundang saat negeri kelahiran Gregoria Mariska Tunjung diperkirakan akan meningkatkan PLN guna memborong berbagai macam sistem senjata dari luar negeri? Apakah Indonesia akan menghentikan impor peralatan perang dari negeri yang masih berstatus perang dengan Korea Utara tersebut?